Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Salaha Putri dengan NPM B1A024007. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang desain industri. Desain industri merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang berfokus pada perlindungan terhadap tampilan luar suatu produk. Desain ini mencakup bentuk, konfigurasi, serta komposisi garis atau warna yang memberikan kesan estetis. Desain industri dapat berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi, dan biasanya digunakan dalam pembuatan produk industri atau kerajinan. Selain memiliki nilai keindahan, desain industri juga memiliki nilai ekonomi, karena dapat meningkatkan daya tarik suatu produk di pasaran. Selanjutnya, dasar hukum desain industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri termasuk dalam rezim hak KI atau hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya kreatif. Perlindungan ini bersifat eksekutif, artinya hanya pemegang hak yang berhak menggunakan desain tersebut. Pada slide ini terdapat unsur-unsur dalam desain industri. Pertama adalah bentuk atau shape, yaitu wujud fisik dari produk. Kedua, konfigurasi atau susunan dari elemen desain. Ketiga, komposisi garis atau warna yang menjadi elemen visual utama. Selain itu, desain industri juga harus memiliki kesan estetis atau keindahan, serta dapat diterapkan pada suatu produk nyata dan memiliki nilai komersial. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, desain industri harus memiliki beberapa syarat. Di antaranya, yang utama, harus bersifat baru atau novelty. Artinya, belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Selain itu, desain industri tidak boleh sama dengan desain yang sudah ada. Desain juga tidak boleh bertentangan dengan hukum, moral, maupun ketertiban umum, serta harus dapat diproduksi secara massal dan memiliki unsur estetika yang jelas. Berikutnya, mengenai subjek dan hak pemegang desain industri. Subjeknya adalah pendesain itu sendiri, baik individu maupun kelompok, atau pihak lain yang menerima hak tersebut, misalnya perusahaan. Pemegang hak eksklusif seperti menggunakan desain, melarang pihak lain tanpa izin, serta memberikan lisensi kepada pihak lain. Hal ini juga termasuk dapat dialihkan melalui perjanjian atau perwarisan. Untuk jangka waktu perlindungan, desain industri diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Jangka waktu ini bersifat tetap dan tidak dapat diperpanjang. Selama masa tersebut, pemegang hak memiliki kendali penuh atas desainnya. Namun, setelah masa perlindungan berakhir, desain tersebut menjadi milik umum atau public domain, sehingga dapat digunakan oleh siapa saja. Selanjutnya adalah prosedur pendaftaran desain industri. Prosesnya dimulai dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal HKI, kemudian melampirkan gambar atau deskripsi desain. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan administrasi dan diumumkan kepada publik untuk melihat apakah ada keberatan. Jika tidak ada, maka desain tersebut disetujui dan sertifikat akan diterbitkan. Untuk pelanggaran desain industri, pelanggaran dapat terjadi apabila seseorang menggunakan, meniru, menjual produk dengan desain yang sama tanpa izin dari pemegang hak. Hal ini dapat merugikan pemegang hak secara ekonomi. Oleh karena itu, pelanggaran dapat dikenakan sanksi baik secara perdata berupa ganti rugi maupun secara pidana seperti denda atau penjara. Ada bentuk botol minuman yang unik, desain furnitur, sepatu, tas, hingga kemasan produk. Selain itu, desain pada peralatan elektronik maupun kendaraan juga termasuk dalam industri, selama memiliki bentuk khas yang memiliki kesan estetis. Terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, desain industri merupakan perlindungan terhadap aspek estetika suatu produk yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Perlindungan ini sangat penting untuk mendorong kreativitas, inovasi, serta persaingan usaha yang sehat. Dengan adanya perlindungan hukum, para desainer dan pelaku usaha akan lebih terdorong untuk menciptakan produk yang unik dan berkualitas. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.